itulah dia tadi ya, kita sama-sama saksikan mengenai liputan banyak tidur ya, seperti saya. Nah Sheila, ini kita sudah kedatangan dokter. Iya, sudah ada narasumber kita, Dokter Ika Fitriana, spesialis penyakit dalam, konsultan. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Nah dok, ini kita memang mau membahas soal banyak tidur, karena seperti yang tadi Kak Indra bilang, Kak Indra tuh lagi banyak tidur karena ngejar tadarusan di tengah malam, betul. Terus udah gitu. Bagus ya. Iya, pokoknya ngejar ibadah terus deh. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya aku tidur terus. Paling ya, sholat gitu kan, terus tidur lagi. Habis itu sholat, tidur, nunggu maghrib, tidur lagi gitu. Iya. Jadi akhirnya tapi kok malah pusing ya dok ya. Nah makanya ini yang aku pengen tanya nih. Terlalu banyak tidur pada saat berpuasa dan di rumah saja seperti sekarang ini kan, ini lagi COVID-19 seperti ini kan, di rumah aja tuh dok. Nah itu membuat tubuh kita menjadi lemas dok. Itu fakta atau mitos tuh dok? Oke, terlalu banyak tidur apakah membuat lemas? Fakta. Fakta. Oh, kenapa tuh dok? Ya, jadi sebenarnya kita pertama-tama harus tahu dulu tidur kita ini cukup atau tidak. Ya, para ahli mengatakan tidur yang cukup itu 7 sampai 8 jam. Ya, kalau misalnya kurang tidur juga lemas, kelebihan tidur juga tidak baik. Ada penelitiannya. Oh. Jadi kalau terlalu banyak tidur, justru malah kemampuan konsentrasi kita jadi menurun. Iya, jadi memang tidur itu yang sedang-sedang saja sebenarnya. Kenapa tuh dok, kalau misalnya kan jadi nggak bisa mikir gitu akhirnya karena? Ya, jadi memang ternyata ada penelitiannya nih Mas. Jadi ada penelitiannya, otak kita itu paling optimal kalau kita tidur itu 7 sampai 8 jam. Kurang dari itu konsentrasinya kurang, lebih dari itu pun juga kurang. Ya, mungkin jadi, membawa mood menjadi udah rusak duluan gitu loh. Konsentrasi jadi berkurang karena aliran darahnya juga jadi nggak lancar. Oh, jadi lemasnya itu gara-gara ya kurang aktivitasnya. Ya. Jadi yang penting itu adalah kita tahu apakah tidur kita cukup atau tidak. Yang kedua, berkualitas apa enggak. Ya kalau misalnya kita tidur banyak ya tapi tidak berkualitas, ya sama juga bohong. Artinya maksudnya tidur cukup tapi nggak berkualitas ya. Misalnya kita, dok aku tidur 7 sampai 8 jam kok dok, tapi kenapa badanku masih lemas? Ya mungkin itu masalahnya Mas, tidurnya nggak berkualitas. Tidurnya tidak berkualitas? Tidak berkualitas. Jadi itu juga bangun tidur gitu kali ya dok ya? Yes, betul. Nggak pernah sampai ke deep sleep ya. Iya. Makanya dibilang tidur yang cukup itu membuat kita umurnya panjang. Oh gitu. Iya, itu udah kalau cukup dan benar-benar berkualitas. Berkualitas. Baik. Karena sebenarnya kita sejatinya manusia itu senang beraktivitas fisik. Iya, betul. Nah, jadi berarti kalau misalnya dalam berpuasa seperti ini kita harusnya malah banyak aktivitas ya, Dok ya? Harusnya tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Ada penelitian ya di Arab Saudi, karena kan di sana mungkin penelitiannya banyak ya tentang Ramadan ya. Jadi ternyata pada saat Ramadan itu kan coba dihitung tuh durasi tidurnya ya. Ternyata sama aja tuh antara pas puasa sama tidak puasa. Yang sangat mempengaruhi adalah aktivitas di siang hari. Jadi pada pelajar yang emang lagi liburan, ya memang mereka ternyata lebih cenderung bangunnya siang. Ya, sehingga aktivitasnya kurang, jadi lebih baik tidur. Tapi buat kita yang kantoran yang punya aktivitas itu ternyata sama aja. Sama aja. Jadi memang kita tidurnya agak telat, bangunnya agak sedikit siang, tapi siangnya tetap masih bisa aktivitas gitu ya. Ya itu enak kalau yang kerja ya. Kalau yang nggak kerja dok, kan yang di rumah aja lagi banyak ya. yang dirumahkan, work at home gitu ya dok ya. Nah itu makanya kita harus cari aktivitas Mas ya. Karena pada saat kita puasa itu ya sebenarnya tubuh itu melakukan kayak modifikasi ulang tubuh ya, jadi kayak riset. Makanya orang yang biasa puasa itu pas puasa ya biasa-biasa aja dia ya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa puasa, pada saat puasa dia ada mengalami fase-fase, mungkin awal-awal puasa tuh kayak berat banget gitu ya. Tapi sebenarnya tubuh mengalami perubahan yang menuju ke positif. Begitu. Ya. Nah, jadi dok sebenarnya nanti kita harusnya berapa jam sih dok dalam berpuasa seperti ini baiknya gitu dok? Tidurnya. Ya, dan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Nanti sesaat lagi kita akan mengetahuinya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.
Pemirsa, masih kita membahas soal banyak tidur di saat lagi bulan puasa seperti ini. Dan lagi di rumah saja tentunya, karena memang pandemi corona ini kita memang dihimbau untuk di rumah saja. Dan pastinya banyak banget masyarakat lagi berpuasa, terus juga lagi di rumah aja. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan soal banyak tidur ini nih dok. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dok, ini katanya terlalu banyak tidur saat lagi berpuasa dan saat lagi di rumah aja, ini bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi menurun. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Mungkin sebenarnya mitos ya. Mitos. Ya. Ya, memang belum pernah ada penelitian yang menunjukkan banyak tidur bikin imunitas menurun. Yang ada memang kurang tidur bikin imunitas menurun, atau mungkin yang benar adalah kualitas tidurnya yang kurang. Jadi seolah-olah kayak banyak tidur gitu loh. Iya, benar. Iya, jadi kayak aku kok tiduran mulu, sebenarnya tidurnya nggak berkualitas. Nah, itu. Kalau kayak gitu berarti fakta ya. Jadi kalau kualitas tidurnya jelek, memang menurunkan imunitas karena kita nggak dapet nilai positif dari tidurnya. Tiduran aja yang nggak berkualitas itu ya, dok ya. Nah, jadi tuh berapa jam baiknya tuh dok kalau bisa dapat kualitas yang tidur yang baik? Oke. Jadi sebenarnya berbagai penelitian berbeda ya, tergantung usia dong. Kalau bayi ya nggak 7 sampai 8 jam. Ini dikaitkan dengan puasa ya dok ya, pada saat bulan berarti puasa kan kita seperti dewasa ya. Ya, Jadi pada usia dewasa kita 7 sampai 8 jam 7 sampai 8 jam dinyatakan cukup oleh para ahli ya. Nah, namun ketika kita makin usia tua nih ya Mbak ya, jadi kalau makin tua itu kita akan lebih sering terbangun di malam hari. Ya, jadi memang jam itu tuh bervariasi tergantung pada usia berapa kita, tetapi rata tetap 7 sampai 8 jam. Yang berkualitas itu yang penting. Oke. ya. Nah, mungkin pemirsa atau penonton Hidup Sehat juga ada banyak yang sudah berusia ya, dok ya. Nah, ini kalau misalnya sudah berusia dan apalagi sedang menjalankan ibadah puasa, ini seperti apa nih, dok? Baiknya pengaturan kualitas tidurnya nih, dok? Ya, jadi sebenarnya kita ngerti ya, namanya seperti mungkin Mas Indra cerita ya. Jadi kalau malam itu kita ibadah, mendekatkan diri sama Allah, ya kan? Kan sepertiga malam tahajud, kemudian sahur, dilanjutkan lagi dengan tadarus ya. Sebenarnya yang paling penting itu lagi balik kualitas tidur. Jadi kalau malam dia memang tidurnya kurang, diganti dengan siang. Jadi siangnya harus diganti. Kalau siangnya kerja dok itu. Nah dok. itu ada yang namanya napping. Jadi walaupun dia sebentar, tetapi tetap harus tidur dalam. Ya tidur dalam itu gimana sih cara menilainya? Pada saat bangun kita fresh. Itu tandanya tidur dalam. Baik. Nah, tidurnya berkualitas ya maksudnya. Nah, kalau habis subuh gitu, habis sahur kita subuh, kemudian kita tidur, itu sebenarnya menurut aku sayang banget itu. Karena pada saat pagi itu kan kita habis sahur tuh. Energinya lagi paling bagus-bagusnya, kemudian gula darahnya lagi bagus-bagusnya di dalam tubuh, cairan lagi cukup-cupnya ya. Jadi justru pada saat itulah kita maksimalkan aktivitas fisik. Nah, makin siang, makin sore, gula darahnya habis kan kepake tuh sama tubuh aktivitas. Nanti akan digantikan oleh lemak, lalu nanti jamnya makin lama puasa digantikan lagi dengan protein. Nah itu pada baiknya kita beristirahat ya. Jadi justru pagi itu masa-masa paling ya, dok? bagusnya untuk aktivitas ya. Nah, dok, ini kebanyakan tidur itu mengakibatkan bisa membuat kepala kita tuh jadi sakit kepala, dok. Itu fakta atau mitos, dok? Kalau yang itu fakta. Fakta ya, dok? Itu bener, dok. Berarti bener gitu kalau ya. kebanyakan tidur jadi pusing gitu, dok. Kenapa itu, dok ya? Ya, jadi memang ternyata ada berbagai penelitian yang menghubungkan antara sakit kepala dengan pola tidur ya. Jadi kekurangan tidur ataupun kebanyakan tidur ternyata bisa mencetuskan juga migrain. Betul. Kemudian yang kedua, kalau kita kebanyakan tidur, artinya otot kita tidak bergerak, sehingga aliran darah di tubuh kita tidak lancar, termasuk ke kepala. Jadi pegel-pegel badannya. Coba deh. Tiduran aja di tempat tidur berapa jam gitu ya. Iya, betul. Pas bangun kan badan kayak pegel, jadi badan lemas, nggak enak gitu ya. Karena mungkin kualitasnya nggak bagus karena terlalu kebanyakan juga ya, dok, dan nggak ada aktivitas dalam tubuh kita. Yang penting itu, jadi tidak ada aktivitas fisiknya, ya. Jadi baik dok. Ini sekarang terakhir nih dok, ini tips-tips untuk masyarakat yang sedang berpuasa dan juga lagi pandemi corona nih dok sekarang. Bagaimana sih dok cara untuk menyikapi tidur yang baik nih dok, dan juga yang berkualitas pastinya? Oke,
Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ya, sebenarnya yang paling penting pada saat puasa ini adalah menjaga bagaimana tidur kita berkualitas ya. Berkualitas itu ya tentu dari segi jam cukup. Berapa sih yang disebut cukup ya untuk dewasa yang sehat 7 sampai 8 jam. Dok, kalau saya cuma 5 jam gimana dok? Boleh. Tetapi pada siang hari kita gantikan ya dengan napping ya, yang tentu berkualitas tadi. Berkualitas gimana? Bangunnya segar. Jadi dok, itu napping tadi itu apa tuh dok? Napping itu tidur sebentar. Oh, tidur sebentar aja gitu. Oh, kayak kita tidur Tapi misalnya di kantor, meja kantor kita tidur begini gitu ya dok? Tapi tidurnya bener-bener les. Pernah nggak ngerasa kayak Pernah gitu? banget, iya. Aku seperti tidur masih di mobil gitu kan, lep aja gitu sebentar. Tapi Sampai nggak sadar lingkungan kan, iya, tapi betul, pas bangun segar. Iya, nah, iya. jadi sebenarnya tidak masalah kalau Iya. kita mau ibadah di malam hari, nggak ada masalah ya. Jadi yang paling penting adalah itu, karena tubuh Terbayar. sendiri sebenarnya tuh punya apa ya, keseimbangan ya. Iya. Iya. Kalau misalnya kita kurang tidur, tubuh tuh akan menagih sebenarnya. Oh, iya tidur Utang tidur namanya. Utang tidur ya, Utang betul. tidur. Kita harus bayar tuh utangnya ya kan. Bayar, jangan cuma puasa aja. Betul. Tidur juga harus dibayar ya. Baik, Dok. Jadi seperti itu Mas. Jadi kalau misalnya kita cukup tidurnya ya, insya Allah manfaatnya menjadi banyak, pahala puasanya juga dapet ya, terus umur kita menjadi panjang. Kalau Amin, dibuat Dok. sebagai kebiasaan. Nah, Baik, gitu. Dok. Nah, kalau buat orang tua dok, yang sulit tidur dok, Nah, gimana tuh dok? itu banyak banget loh, banyak banget kasusnya ya. Karena memang ternyata orang tua itu dia lebih mudah jatuh tidur, kan cepet gitu tidurnya, tapi dia sering kebangun-bangun. Ya pertama hormonnya tentu udah berubah, ya Nah, kan. betul. Mungkin udah berkurang melatoninnya, sistem tubuhnya juga sudah berubah ya. baik, Dok. Kemudian yang kedua juga yang disebut dengan sleep hygiene. Jadi sleep hygiene itu adalah bagaimana kita mengkondisikan tubuh kita untuk siap tidur. Tidur juga harus siap-siap. Tidur siap-siap ya, Harus bersih-bersih, Sama cuci tangan, seperti mandi semuanya. mau beraktivitas di pagi hari ya dok Iya, ya? jadi kan ada tuh orang yang kalau tidur nonton TV aja deh dok, biar nanti kan nonton TV ntar lama-lama jadi ngantuk. Sebenarnya kalau menurut teori justru terbalik, karena kalau TV itu retina kita kan aktif terus ya, jadi kayak stimulus terus. Jadi Malah benar-benar justru- digelapin aja udah semuanya itu ya dok ya? Iya. Oke, baik dok. Terima kasih banyak Terima dok. kasih banyak, Sama-sama. Luar biasa sekali informasinya, bermanfaat untuk kita nih ya. Iya, Nah pemirsa, amin. jadi kita tuh ya jangan kebanyakan tidur, tetap beraktivitas. Kalau mau tadi dibayar tidurnya itu, awal-awal puasa nggak apa-apa deh, adaptasi dulu. Tapi betul jangan terlalu banget. lama juga ya. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter. Dan tidak terasa nih pemirsa, sudah hampir 60 menit kami menemani pemirsa di rumah dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Iya, dan juga jangan lupa untuk Anda saksikan di TV One Connect dan fifa.co.id. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia Hidup Sehat. Sehat.